Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kematian Vina Cirebon lambat laun mulai terungkap modusnya. Gadis yang berusia 16 tahun yang dipacari oleh Egy telah tewas dengan menyisakan misteri. 8 pelaku sudah tertangkap, tinggal Egy yang belum tertangkap dan dikabarkan lari ke Jakarta. Tentu hal ini mengundang banyak pertanyaan, siapa di balik Egy yang membacking-nya sehingga sampai sekarang tidak ada berani yang menangkap. Ada kabar bahwa ayah Egy adalah seorang polisi, dan apakah pangkatnya sehingga sangat berpengaruh terhadap kasus ini. Mari kita telusuri. Aku dianiaya dan diperkaos oleh anggota geng motor. Namaku Vina Dewi Arsita, lebih dikenal dengan sebutan Vina Cirebon. Inilah kisahku. Aku kekasih dari Muhammad Rizky alias Egy yang sama-sama berusia 16 tahun. Pada 28 Agustus 2016, aku dan Egy ditemukan tewas di Jalan Layang Talun, Cirebon. Pihak kepolisian menduga kami meninggal karena kecelakaan. Namun, dengan merasuki sahabatku, aku berhasil meyakinkan mereka bahwa aku meninggal karena dibunuh. Pada sehari sebelumnya, tepatnya pada pukul 10 malam, aku, Egy, dan temanku melintas dengan sepeda motor di Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Saat melewati SMPN 11 Cirebon, tiba-tiba kami dilempari batu oleh geng motor Moonraker. Anggota geng tersebut terdapat teman Egy yang bernama Egy. Kemudian mereka pun mengejar kami. Rombongan kami pun berpencar. Pada akhirnya, saat di Jalan Layang Talun, motor kami dihantam hingga kami terjatuh. Di saat itulah kami dipukuli. Lalu aku dan Egy dibawa ke sebuah jalan yang ada di depan SMPN 11 Cirebon. Di sana kami dianiaya hingga Egy merenggang nyawa. Sedangkan aku dianiaya dan diperkaos oleh mereka bergantian hingga tewas. Setelah puas melakukan aksi bejatnya, mereka meletakkan kami kembali di Jalan Layang Talun begitu saja. Mendapatkan informasi tersebut, 8 dari 11 orang pelaku ditangkap polisi, dan 3 lainnya termasuk Egy masih buron atas perbuatannya. Salah satu pelaku divonis 8 tahun penjara, dan 7 pelaku lainnya divonis penjara seumur. Ada keterangan dari pelaku nggak menyebutkan bahwa ada di antara mereka yang melakukan perkosaan? Justru mereka, para klien sahabat kami ini tidak mengenal daripada korban kedua-duanya. Dari 5 yang Anda wakili? Ya, termasuk yang 3 orang lagi yang sudah divonis. Alasannya nggak mengenal gimana? Mereka ada di lokasi atau tidak? Bukan, makanya bisa saya jelaskan. Sebentar, bukan ini, Pak Jogi, sebentar. Bukan ini para pelaku yang Anda wakili 5 orang ini tidak berada di lokasi kejadian? Bukan. Kenapa kalau tidak ada di lokasi, kenapa bisa jadi terdakwa dan menjalani hukuman? Inilah kejanggalan yang perlu diungkap, dan terima kasih kepada produser film bahwa klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan oleh penyidik Polres Cirebon Kota. Adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan oleh penyidik Polres Cirebon Kota. Adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan oleh penyidik Polres Cirebon Kota. Apa buktinya Anda mengatakan ini adalah rekayasa penyidik Polres? Bisa saya jelaskan? Ya, silakan. Oke. Di malam kejadian, klien kami bersama teman-temannya itu sedang berada di sebuah gang di depan rumahnya Ibu Nining. Mereka adalah para buruh kasar, pekerja bangunan yang tidak ada hubungannya dengan geng motor. Dan di malam itu, karena mereka terdengar agak gaduh suaranya oleh pemilik rumah Ibu Nining, mereka disuruh untuk meninggalkan tempat. Sehingga kesemua mereka itu berjumlah kurang lebih ada 9 orang berpindah ke rumahnya Pak RT. Termasuk juga anaknya Pak RT, namanya Kafi. Dan di sana mereka tidur sampai besok paginya. Sedangkan peristiwa kejadian ini di malam itu juga yang jaraknya kurang lebih 1 kilometer dari tempat mereka duduk. Ini yang tidak diungkap oleh kepolisian. Itu semua punya alibi ya untuk keterangannya itu? Betul, ada saksi. Ada saksinya bahwa ini merupakan rekayasa perkara yang dilakukan oleh Polres Cirebon. Sayang sekali Pak Surawan meninggalkan diskusi kita malam hari ini terputus ya. Pembunuhan Vina di Cirebon kembali menjadi perbincangan publik. Kasus ini mencuat usai kisah pembunuhan Vina diangkat ke layar lebar berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Bukan saja karena sampai sekarang polisi belum mampu menangkap 3 pelaku lainnya, namun keanehan yang dirasakan netizen dari ciri-ciri para pelaku. Di akun Instagram Humas Polda Jabar, polisi merilis ciri-ciri hingga daerah asal ketiga pelaku. Warganet pun mempertanyakan kenapa polisi tidak merilis wajah mereka.
Meski di situ tertulis jelas, pelaku berasal dari Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Dilansir dari Tribun Cirebon, Kepala Desa Banjarwangunan Sulaiman memberikan tanggapannya. Sulaiman menyebut bahwa pihaknya sudah menerima informasi terkait ada 3 orang yang tercatat sebagai warganya masuk dalam daftar pencarian orang yang dirilis oleh kepolisian terkait kasus pembunuhan Vina. Informasi itu setelah diterima langsung disebarkan kepada seluruh RT dan RW di desa tersebut. Namun Sulaiman menegaskan bahwa identitas 3 pelaku tersebut belum bisa dipastikan sebagai warga Banjarwangunan. Hingga saat ini pihak desa belum menerima surat resmi dari kepolisian terkait status DPO 3 warganya. Polresta Cirebon, Jawa Barat berhasil menangkap 8 dari 11 pelaku kasus pembunuhan yang menewaskan 2 orang. Para tersangka yang ditangkap merupakan anggota geng motor Moonraker. Dalam pemeriksaan sementara, para pelaku mengaku bertindak brutal karena dendam lama. Kedua korban dibunuh secara keji dan dibunuh di Jalan Perjuangan depan SMP 11 Kalitanjung, Cirebon. Polresta Cirebon terus melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan para saksi. Kepolisian akan melakukan autopsi untuk menyelidiki dugaan adanya pemerkosaan terhadap salah seorang korban. Sebelum dimakamkan melihat tanda luka juga memang agak sedikit mencurigakan. Waktu didalami, kemudian juga informasi yang datang ke TKP sana, kemudian informasi juga dari teman-temannya itu yang membuat jadi ada keraguan, kejanggalan, sehingga kita coba lakukan lidik lebih dalam lagi selama 4. Jangan ada lagi kayak gini, jangan ada brutal-brutal, cukup saya dan rekan-rekan yang lainnya aja yang merasakan ini. Buat yang lainnya gak usah ikut-ikutan masuk geng motor buat terakhir kalinya. Jadi semoga menjadi pelajaran dan kedepannya menjadi lebih baik buat saya dan rekan-rekan saya. Untuk pelajar lebih tepatnya atau lebih baiknya ini sudah tidak adakan saja atau dibubarkan saja. Sebentar saja ku ingin cerita tentang dia yang teristimewa.